Dikisahkan ada satu jamaah di Jakarta, udah beberapa bulan ikut ngaji. Bahkan Bapak Ibu sekalian sering merasakan kalau madad robito, ketika menghadapi problem-problem, madad robito, berwasilah kepada guru supaya Allah mendatangkan pertolongan. Allah buktikan berulang-ulang, terasa. Satu waktu Bapak Ibu sekalian lagi ngaji di Batu Tulis, di sampingnya ada ibu-ibu. Dia cerita Syekh Akbar tuh poligami, istrinya 4. Itu si ibu itu langsung meneteskan air mata. Itu si bunda gimana katanya? Padahal si bunda gemuk itu. Dia bagaimana itu si bunda katanya? Itu Bapak Ibu sekalian, sebulan nggak ngaji-ngaji, benci ke Syekh Akbar itu. Hampir foto yang sudah dipajang itu, yang suka senyum katanya, kalau mau membuat dosa itu lagi lupa. Jadi foto tuh kayaknya ngingetin aja gitu. Itu hampir mau diturunin. Ini cerita bukan apa? Bukan fiktif ini. Hampir tangannya mau menurunin foto itu, tapi nggak sanggup katanya. Ada pengurus Jakarta yang datang ke rumahnya, dicuekin aja. Udah nggak mau kenal dengan Idrisia. Akhirnya sudah 1,5 bulan dia sadar. Kemudian dia ingin memberanikan diri datang ke Bapak di Batu Tulis. Kemudian dikasih jadwal ke rumah. Setelah itu dia cerita bahwa ketika ngaji tiba-tiba ada aja ibu-ibu yang ngomong. Makanya awas ibu-ibu nih, kalau ngaji ini bibirnya diem, paling zikir hobi, ini ngobrol. Syekh Akbar poligami begini-begini. Tapi itu Allah takdirkan begitu. Akhirnya dia minta maaf, dia menangis. Dia benci dengan namanya poligami, sebab ada ustadz gara-gara poligami itu yang ngancurin dirinya itu. Ada ustadz yang poligami gagal, itu yang membuat dalam pikirannya poligami itu jahat. Itu yang ada dalam pikirannya. Bayangkan bertahun-tahun punya pemahaman dan kebencian terhadap syariat Islam. Gara-gara ada oknum ustadz yang berpoligami, gagal poligaminya, kemudian membuat bayangan poligami itu jahat. Ternyata Allah ingin membersihkan pemahaman jahatnya terhadap syariat Islam. Dulu sebelum Nabi diutus, para raja-raja Persia, raja-raja di Cina itu poligami dengan poligami yang gak ada aturan. Wanita itu benar-benar dijadikan sebagai komoditas, gak ada aturannya. Bahkan Bapak di beberapa media melihat ada yang justru wanita-wanita yang sudah ditikah itu dibunuh. Datang Islam dengan membawa syariat poligami, diaturlah poligami. Maka yang terdepan dalam syarat poligami adalah adil. Nah ini yang kira-kira bisa apa nggak adil ini? Atau adol? Ini bapak-bapak sudah bisa adil atau masih adol? Kata orang Sunda adol itu. Adol itu apa ya? Ya nggak adil lah itu. Ini kalau ditanya bapak-bapak nih, kira-kira pingin poligami apa enggak? Tuh. Kalau ada istrinya, pura-pura aja gini. Kalau di belakangnya, itu 2 jam ngobrolnya itu. Maka Islam hadir, memberikan syariat. Syariat itu aturan nikah boleh lebih dari 1 dengan catatan terdepan adalah adil. Fa in ta'dilu fawahidah. Tidak bisa adil, 1 saja. Adil ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan kolbu, kaitan dengan hak dan kewajiban. Maka dikedepankan syaratnya adil. Jadi adil ini menjadi syarat utama di dalam syariat poligami. Jadi jangan sampai ibu-ibu benci terhadap syariat poligami, benci kepada syariat, benci kepada Allah. Ayo angkat ibu-ibu, masih ada yang benci nggak? Kok ini malah ibu-ibu percaya bahwa poligami itu syariat Islam? Iman membenarkan? Walaupun membenarkan belum tentu dipoligami. Walaupun pingin ajol-ajolan kata orang Sunda, kalau takdirnya enggak. Susah-susah amat. Tapi jangan benci terhadap syariat Islam yang namanya poligami. Itu sunatullah begitu. Tapi Islam membatasi dan mengatur secara ketat. Salah satunya adalah adil di dalam berpoligami. Makanya jangan takut ibu-ibu. Tapi jangan didoakan biar suami kita nggak adil-adil gitu. Ya, jangan sampai benci ini. Bencinya ini yang membuat Allah murka. Dengan kebencian itu kita menolak, padahal itulah syariat Islam. Terimalah itu sebagai syariat Islam. Syariat Islam justru mengatur dengan sebaik-baiknya.